Selamat sore, nama saya Titania Wulandari, NIM 2033034. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di mana berjudul Under Pressure Sous Vide Method. Kita ketahui sous vide adalah cara memasak dengan memasukkan bahan ke dalam kantong kedap udara dan suhu rendah dalam waktu panjang. Kantong plastik yang mengandung bahan makanan diletakkan dalam air panas sekitar suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya, what sous vide can achieve at glance. Berikut adalah beberapa aset penting terkait sous vide. For tender cuts of meat. Sous vide memungkinkan kita untuk mencapai suhu internal yang tepat. Misalnya media sempurna dalam daging domba atau sempurna sedang langka di dada bujur, di mana suhu internalnya kita dapat di setiap daging. Kedua, for thaw cuts of meat. Untuk daging keras, teknik sous vide sangat bermanfaat karena walaupun dimasak dalam jangka waktu yang panjang, daging tidak akan kering dan konektif tisu hancur dengan sempurna dengan artian daging lembut. For fish, sous vide membuat masakan ikan lebih mudah dan konsisten karena tidak ada rasa panas tinggi atau rasa kompleks dari memanggang atau menumis yang akan berkembang. Sous vide ikan yang dimasak memiliki rasa yang sangat murni. Dalam artian, ketika kita menggunakan teknik sous vide dalam ikan, itu ikannya masih dalam rasa yang murni atau enak. Keempat, for seafood. Makanan laut seperti lobster, gurita, dan cumi-cumi dapat dengan mudah menjadi keras saat menggunakan panas tinggi. Sous vide yang panasnya rendah memungkinkan untuk memasaknya dan membuatnya tetap empuk. Baik, selanjutnya, for hard root vegetable. Semua sayuran akar dapat dimasak menggunakan sous vide dengan hasil yang sangat baik dari segi tekstur, rasa, dan warna. Misalnya kentang matang tanpa bagian luarnya terlalu matang. Lobak dimasak dengan elegan, ditingkatkan dengan lemak beraroma. Contoh lainnya pada wortel tetap mempertahankan warna orange yang cerah. For other vegetable atau untuk sayuran lainnya, beberapa sayuran yang lebih lembut adalah sous vide onion dan adas yang dimasak dengan sangat baik. Misalnya menjadi empuk tanpa terlalu matang atau hancur. Semua sayuran non-hijau mulai dari jagung dan lobak hingga endive dapat dibumbui secara efisien dan elegan dalam kantong sous vide. Untuk buah-buahan atau for fruits, buah-buahan dimasak dengan sempurna dan konsisten. Selain itu, buah-buahan yang rentan terhadap oksidasi dan perubahan warna yang cepat tetap cerah ketika dimasak menggunakan sous vide daripada menjadi kusam dan coklat. Jadi pada intinya ketika kita menggunakan sous vide untuk buah-buahan tetap mempertahankan warna asli dari buah tersebut. Selanjutnya untuk non-cooking techniques. Pengasinan daging sous vide rapi dan efisien. Mengompresi sous vide makanan dapat menghasilkan tekstur yang dramatis dan warna yang lebih cerah. Mengompres makanan dengan lembut dapat mempertahankan bentuk yang diinginkan seperti roulette. Selanjutnya, general kitchen issues. Sous vide memungkinkan kita untuk memasak makanan sebelum disajikan dan mendinginkannya atau menahannya sehingga dapat diselesaikan semenit. Pada menit terakhir tanpa mengurangi kualitas apapun, sous vide memungkinkan kita untuk mengambil atau menyajikan makanan secara efisien. Baik, slide selanjutnya, 3 basic principle. Ada pressure, temperatur, dan time. Pressure, tekanan ditentukan oleh kekuatan vacuum packer. Pengemas vakum mengekstrak udara dari kantong sous vide, menekan kantong erat-erat ke makanan, kadang-kadang bahkan menekan makanan. Pengaturan umum untuk pengepakan direkomendasikan ada rendah, sedang, dan tinggi dalam resep di sini. Banyak faktor yang menentukan tekanan yang tepat. Waktu penyegalan ditentukan oleh ketebalan yang membutuhkan lebih banyak panas untuk menyatu sepenuhnya. Untuk benda-benda keras seperti wortel menginginkan tekanan yang tinggi sehingga oksigen dihilangkan dari plastiknya sekencang mungkin. Berlaku untuk daging, tetapi tekanan penyegalan dapat bervariasi tergantung pada seberapa halus potongan dari daging tersebut. Untuk potongan ikan yang halus menggunakan lebih sedikit tekanan. Di sini kita harus mengetahui pentingnya untuk diingat bahwa makanan harus dingin saat dikemas dan disegel. Baik, selanjutnya ada temperatur.
Suhu yang digunakan dalam memasak sous vide selalu di bawah suhu air mendidih, yaitu sekitar 87 hingga 93 derajat Celcius atau sekitar 190 hingga 200 derajat Fahrenheit. Di mana kasus untuk sayuran sekitar 85 derajat Celcius. Untuk suhu memasak untuk daging dan ikan lebih bervariasi, di mana protein ikan umumnya halus dan mereka mengalami denaturasi dan koagulasi, yaitu masak pada suhu sekitar 6,6 derajat Celcius. Baik, selanjutnya ada time, di mana waktu dalam memasak konvensional. Pengaturan waktu dapat dianggap bukan dalam hal berapa lama memasak sesuatu, tetapi berapa lama sebelum Anda harus berhenti memasaknya. Baik, selanjutnya for basic technique. Ada storage, compression, marination, dan cooking. Storage atau penyimpanan, makanan yang dikemas vakum untuk penyimpanan akan bertahan jauh lebih lama di lemari es daripada makanan yang hanya dibungkus plastik. Ini juga akan bertahan lebih baik di dalam freezer. Alasan utamanya adalah penghilangan oksigen dari lingkungan makanan, di mana kekurangan oksigen sangat mengurangi aktivitas banyak bakteri yang menyebabkan pembusukan di dalam freezer. Penyegalan vakum menjaga makanan dari kehilangan kelembaban ke udara, mencegah freezer terbakar. Compression, teknik yang dimana guna mengubah tekstur makanan, khususnya buah-buahan yang berpori, yang dimana membutuhkan tekanan yang kuat, yang akan mengubah gigitan buah ringan dan renyah menjadi padat dan hampir berdaging. Selanjutnya, marinasi. Kami mengasinkan makanan menggunakan sous vide karena rapi, nyaman, dan efisien. Penyegalan vakum ini sendiri tidak mempercepat pengasinan, tetapi ketika kantong dibuka, melepaskan vakum, beberapa bumbu dapat menembus makanan, meningkatkan efeknya. Kemasan yang tertutup rapat mencegah kemungkinan bumbu marinade tumpah secara tidak sengaja, dan juga memudahkan untuk mendistribusikan kembali bahan bumbu marinasi di sekitar makanan. Selanjutnya, cooking. Teknik sous vide yang paling berharga dan serbaguna tentu saja adalah memasak. 3 jenis utama memasak sous vide adalah memasak sebentar, memasak lama hingga beberapa hari, dan memasak buah dan sayuran. Makanan yang empuk secara alami kebanyakan ikan, misalnya membutuhkan waktu yang relatif singkat di dalam penanas air, sekitar 10 menit atau lebih, dan biasanya disajikan segera. Daging yang keras membutuhkan waktu lama untuk mencegah jaringan ikat menjadi lembut. Baik, slide selanjutnya, in our kitchen. Penggunaan sous vide di restoran begitu meluas sehingga terintegrasi sepenuhnya ke dalam sistem. Setiap koki yang menggunakan sirkulator bertanggung jawab atas item yang dia masukkan ke dalamnya. Jika item tersebut membutuhkan waktu memasak yang singkat, chef akan mengatur time. Jika item tersebut membutuhkan waktu berjam-jam atau beberapa hari, waktu untuk mengeluarkannya akan diposting di tangki. Karena sayuran biasanya dimasak pada suhu yang sama, seringkali banyak kantong sayuran yang berbeda akan berada di tangki yang sama. Slide selanjutnya, in the home kitchen. Dalam pembahasan di dalam buku ini, telah tersedia resep dan teknik memasak yang bisa dilakukan di rumah, dan telah diuji coba sehingga mudah dalam mengikuti teknik dan resepi yang telah diuraikan. Sekian dari saya video presentasi pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.